Semangat liburan akhir tahun hadir bersama dekorasi-dekorasi yang wah. Lampu-lampu yang berkilauan, karangan bunga, dan bola kristal salju adalah bagian dari dekorasi tersebut. Teman-teman berbulu kita juga suka bermain dengan itu. Tapi tahukah kamu bahwa benda-benda ini memiliki beberapa bahaya tersembunyi? Mari kita lihat lebih dekat kiat-kiat keselamatan hewan peliharaan di rumah, baik selama masa liburan maupun di waktu lain sepanjang tahun. Yang pertama adalah perada. Ini adalah pilihan yang tepat untuk menyemarakan suasana perayaan. Perada juga tersebar di semua tempat. Kamu mungkin sudah menyadarinya jika kamu memangkas pohon dengan hiasan ini. Hewan peliharaan, terutama kucing, menyukai dekorasi seperti itu. Namun, jika anak-buahmu memakan sepotong perada, itu dapat menyebabkan masalah pencernaan. Belum lagi efek emosionalnya. Konsekuensinya bisa menghabiskan banyak uang juga. Operasi untuk mengeluarkan benda asing bisa menghabiskan biaya mahal. Jangan meremehkan daya tarik benda berkilau di dalam ruangan dan awasi hewan peliharaanmu. Yang kedua adalah lampu hias. Setelah selesai, kamu memasukkannya ke dalam kotak, dan lampu-lampu itu akan menghabiskan sepanjang tahun di sana, kusut terbengkalai. Saat kamu membuka kotaknya tahun depan, kamu akan kesulitan menguraikannya. Namun, saat kamu membongkarnya, hewan peliharaanmu bisa saja memakan lampu atau tersengat listrik. Untuk menghindari hal ini, kamu bisa membungkus kabel yang longgar dengan penutup plastik pelindung dan menggantungkan lampu di tempat yang tidak mudah dijangkau hewan peliharaanmu. Sebagian orang memiliki koleksi bola kristal salju. Bola-bola ini biasanya adalah souvenir dari tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi. Ada juga yang mengeluarkannya dari kotak berisi dekorasi liburan pada waktu-waktu tertentu. Benda-benda yang rapuh ini dapat dengan mudah pecah. Jangan tanya bagaimana aku tahu hal ini. Beberapa bola kristal salju mengandung bahan-bahan yang berbahaya tidak hanya untuk hewan peliharaan, tapi juga untuk anggota keluarga yang lebih muda. Banyak sumber dokter hewan yang memberikan peringatan yang sama. Jauhkan hewan peliharaanmu dari bola kristal salju. Dan lagi, cairan di dalam bola salju mungkin bukan sekedar air murni. Seringkali cairan ini mengandung 2% etilen glikol. Dan ternyata cairan ini memiliki bau manis yang bisa memikat hewan peliharaan untuk mencicipinya. Yang keempat adalah tentang pohon Natal dan bagaimana pohon Natal dapat berubah menjadi dekorasi yang ramah hewan peliharaan. Dokter hewan mengatakan bahwa pohon dan karangan bunga buatan bisa lebih aman daripada pohon asli. Pohon-pohon ini tidak membawa aroma luar ruangan. Jadi dari segi bau, pohon-pohon ini tidak terlalu menarik perhatian hewan peliharaanmu. Yang penting adalah tidak membeli pohon buatan yang penuh atau tertutup salju. Taburan salju ini, sekali lagi, bisa berbahaya bagi hewan peliharaan. Kalau kamu tidak ingin membeli pohon buatan, kamu bisa memasang tali pancing ke pohon dan menggantungkannya di langit-langit agar stabil. Lalu air untuk menyiram pohonnya. Hewan peliharaanmu mungkin ingin mencicipinya. Sebaiknya jangan menambahkan aspirin atau benda lain ke dalam air ini. Kamu bisa menutup wadah dengan kertas timah untuk menjauhkan hewanmu. Terakhir, kamu bisa meletakkan mangkuk air besar untuk sementara waktu di ruangan yang sama dengan pohon. Jika hewan peliharaanmu haus, dia bisa minum dari mangkuknya, bukan ke tempat penampungan air. Kamu bisa mempertimbangkan untuk meletakkan penghalang di depan pohon agar tidak mudah dijangkau. Tapi beberapa kucing itu liar. Mereka akan menganggapnya sebagai tantangan, dan mereka akan dengan mudah melewati sebagian besar rintangan. Namun, kebanyakan kucing tidak mau repot dengan selotip dua sisi. Kamu bisa mencobanya. Saat membahas soal bola salju, magnet juga termasuk. Apakah magnet bisa berbahaya bagi hewan peliharaan? Kita menggunakannya untuk berbagai tujuan di rumah kita. Sebagai contoh, dengan bantuan magnet, kita memajang foto atau catatan di pintu kulkas. Teman-teman kita yang berkaki 4 bisa dengan mudah mencakarnya. Magnet kulkas ini mungkin tidak seberbahaya seperti yang disebut magnet tanah jarang. Magnet neodymium misalnya adalah magnet yang berbahaya. Magnet jenis ini sangat kuat. Jika tidak sengaja menempel ke kulitmu, magnet ini dapat melukaimu. Bayangkan magnet-magnet ini sebagai prajurit. Ketika terlalu dekat satu sama lain, mereka dapat menyerang dengan kekuatan super untuk mencacah dan menghancurkan magnet biasa. Kamu tidak ingin jenis magnet seperti itu berada di dekat hewan peliharaan atau anggota keluargamu yang masih kecil. Magnet tanah jarang biasanya digunakan pada benda-benda seperti hard disk, kunci pintu, atau headphone. Tapi ada juga di mainan. Magnet ini tidak terlalu beracun.
Jadi jika anjingmu tidak sengaja memakannya, magnet tersebut dapat keluar dari tubuhnya secara alami. Tapi, bagaimana jika anjingmu memakan dua magnet yang sangat kuat? Aku tidak mau membahas detail skenario ini. Usus berlipat-lipat di dalam perut, dan jika magnet-magnet ini terlalu dekat satu sama lain, ya... Rupanya uang logam yang dibuat setelah tahun 1982 juga berbahaya. Uang tersebut mengandung kadar seng yang tinggi. Kamu mungkin berpikir, bukankah seng merupakan mineral penting bagi tubuh kita? Ya, untuk pertumbuhan, penyembuhan luka, dan banyak aspek lainnya. Namun, tubuh hanya membutuhkan sedikit seng. Jika terlalu banyak, dapat menyebabkan keracunan. Seng ditemukan di banyak benda logam seperti baut, resleting, dan perhiasan. Jika kamu tinggal di Amerika, kamu harus tahu bahwa uang logam yang dicetak setelah tahun 1982 memiliki inti seng yang dilapisi dengan lapisan tembaga. Salah satu penyebab paling umum keracunan seng pada hewan peliharaan adalah uang logam ini. Tanaman rumah tangga dan karangan bunga juga bisa berbahaya. Katakanlah kamu memiliki buket bunga tulip yang ingin kamu simpan, dan kucingmu terlihat sangat lucu saat mencoba mendorong vas bunga dari meja. Kamu tidak boleh membiarkan rasa ingin tahu menguasai kucingmu. Lidah buaya, bunga Daphne, bunga daylily, dan masih banyak lagi. Intinya adalah anak kucing memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan dia tidak boleh memakan tanaman atau bunga karena bisa menjadi racun bagi tubuhnya yang lembut. Yang berikutnya adalah baterai. Bahan asam di dalamnya dapat bocor jika tersobek. Bayangkan jika anjingmu mengunyahnya tanpa sengaja. Konsekuensi yang parah dan pembedahan segera akan menjadi langkah berikutnya. Bukan hanya batu baterai saja, barang-barang seperti remote, jam tangan, dan alat bantu dengar, semua ini juga ditenagai oleh baterai. Benda berikutnya dalam daftar adalah makanan. Ya, saya tahu betapa sulitnya untuk makan sementara hewan peliharaanmu memberi tatapan. Aku juga ingin mencicipinya. Minta segigit, manusia, tolong? Oke, izinkan aku menjelaskan bahayanya sehingga kamu dapat menahan godaan untuk berbagi makanan dengan hewan peliharaanmu. Alpukat beracun bagi burung dan kelinci. Biji apel dan almond tidak baik untuk hamster. Salah satu mitos adalah kelinci memakan selada. Pada kenyataannya, kamu tidak boleh memasukkan beberapa jenis selada ke dalam menu makanan mereka. Misalnya, selada iceberg. Selada ini mengandung lactokarium. Hal ini dapat berbahaya jika anabulmu memakannya terlalu banyak. Mitos lainnya adalah kucing harus minum susu. Tidak, susu sapi tidak baik untuk kucing karena, kejutan, sebagian besar kucing tidak toleran terhadap laktosa. Coklat, bawang putih, anggur, dan kismis juga bisa berbahaya bagi hewan peliharaan. Seberapa beracunnya sesuatu tergantung pada beberapa faktor, seperti spesies hewan peliharaanmu dan seberapa banyak hal yang berpotensi berbahaya yang telah dimakan hewan tersebut. Dan balik lagi, kamulah yang paling mengenal hewan peliharaanmu. Kamu mungkin sudah tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengunjungi kotak pasirnya atau bagaimana baunya. Jadi, selalu bersiaplah. Perhatikan perilaku hewan peliharaanmu. Apakah mereka mengalami penurunan nafsu makan? Sebaiknya main aman saja. Hewan peliharaan biasanya adalah hewan-hewan seperti anjing, kucing, dan hamster. Namun ada juga orang yang memiliki hewan peliharaan eksotis, seperti beruang, burung hantu, atau buaya. Federasi Suaka Hewan Global percaya bahwa ada 5.000 ekor harimau yang dipelihara oleh orang-orang di Amerika Serikat saja. Jumlah ini termasuk kebun binatang, tapi sebagian besar dari mereka hidup dengan pemilik pribadi. Singa gunung juga sering terlihat di antara hewan peliharaan eksotis. Mungkin itu sebabnya dari waktu ke waktu kita menemukan berita yang memberitahukan bahwa ada masalah yang terjadi pada pemilik pribadi hewan liar. Apa kamu memiliki hewan peliharaan? Kalau iya, siapa namanya? Komen di bawah ya.